Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala Rasulina al-Karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur fid din muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Pelajaran kita adalah beragama seperti beragamanya para sahabat, yang diistilahkan dengan elok-elok pola beragama, elok-elok manhaj, elok-elok kurikulum yang akan dipelajari, elok-elok mencari guru jangan asal dapet, berguru nanti kepada ulama suk atau ahli khutbah, berbahaya. Ulama juga, tapi belakangnya ada suk. Cari ulama ahlus sunnah wal jamaah yang sunni. Ahlus sunnah wal jamaah yang sunni, bukan yang bid'ah atau yang hawa wa syahwat. Tinggalkan itu. Andai kata ada terjadi di depan kita, ya da'i mengikut hawa nafsu dan syahwat, kita susah untuk mengelak. Caranya sabar. Sabar tetap di atas yang hak, yang telah diyakini di depan da'i atau orang-orang yang membawa kepada hawa nafsu dan syahwat. Allah Subhanahu wa taala berkata, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man khadalla idza hadaitum. Wahai orang-orang yang telah mengimani Allah, wajib kamu memelihara dirimu, tidak akan memberi mudarat kepadamu oleh orang-orang yang telah sesat apabila kamu telah mendapat hidayah. Ayat ini dipertanyakan oleh para sahabat dan para ulama, bagaimana memahaminya ini ayat. Untuk berpegang teguh di atas pribadi sendiri, bagaimana pahamnya itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngomong bal i'tamaru bil ma'ruf. Jangan berhenti beramar ma'ruf. Sabar alal haq, jangan berhenti beramar ma'ruf. Itu caranya. Yang kedua, tanahaw 'anil munkar. Seringlah kalian itu bernahi mungkar. Amar ma'ruf jalankan, nahi mungkar jalankan. Hatta iza ra'aita syuhan muta'an, hingga engkau melihat syekh yang begitu lumpuh
berbicara jalannya, tapi ditaati. Ada macamnya orang-orang tua yang tak mengerti, ditaati. Saking susahnya mencari pedoman. Wa hawan mutba'an, hawa nafsu yang diikuti. Kalian temui itu. Wa dunya mu'thiratan, dunia yang memberi pengaruh pada pribadi kamu. Wa ijaba kulli zira'in bi ra'yihi. Ada yang orang punya pintar, otaknya pandai berbicara, mentakjubkan orang lain dengan pendapatnya. Akan timbul itu di depan kamu. Fa'alaika bi khassati nafsik. Kalian wajib pelihara dirimu. Wada'al awam, tinggalkan yang awam-awam itu orang awam itu. Orang tua yang ditaati, hawa nafsu yang diikut, dunia yang berbekas di pribadi, kata-kata yang mentakjubkan karena dia pandai berdalih. Bagaimana? Fa'alaika bi khassati nafsik. Kalian wajib pelihara diri kalian khusus. Wada'al awam. Tinggalkan yang awam itu awamnya. Ingat, fa inna min waraikum ayyaman. Masih ada lagi hari-hari yang bertabur fitnah nanti setelah ini. Di belakang kamu akan datang lagi hari-hari yang penuh dengan fitnah, penuh dengan musibah, penuh dengan huru-hara, penuh dengan subhat, penuh dengan hawa nafsu, penuh dengan syahwat dan lain sebagainya. Akan ada hari yang akan kamu temui. As-sabru fihinna, sabar di kalangan itu mislu qabli 'alal jamar, seperti menggenggam bara api. Lil 'amil fihinna, orang yang mau beramal pada itu waktu misla ajr 50 rilan, pahala seperti 50 orang laki-laki kalian ini beramal. Seorang laki-laki beramal zaman itu sama pahalanya 50 orang laki-laki beramal. Ya'maluna misla amalikum, mereka mengamalkan seperti amal yang kamu amalkan. Qila ya Rasulullah ajru 50 minna aw minhum. Ada yang bertanya, ya Rasulullah, pahala 50 orang dari kami kah atau dari mereka yang hidup ketika itu? Bal ajru 50 minkum, bahkan pahala 50 orang dari kamu, sahabatku. Allahu Akbar. Pusing kita mencari kebenaran tentang mana yang iya. Wah, debat ini kusir ini, ya Allah. Wal istiqamatu 'alal haq amama da'il hawa wa sa'atan as-salamatu min ad-dalal. Tetapkan istiqamah di atas yang hak di depan orang yang membawa kepada hawa nafsu dan syahwat, itu akan selamat dari kesesatannya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadillu ba'dahuma, kitaballah wa sunnati wa la yatafarraqa hatta yarida alayyal haud. Sesungguhnya aku telah meninggalkan di kalangan kalian, wahai para sahabat dan umat yang hidup sesudah kalian ini, dua perkara. Lan tadillu, tidak akan sesat kamu selama-lamanya. Ba'dahuma, sesudah yang dua ini kalian terima. Siapa dia? Apa dia? Kitab Allah dan sunnahku. Wala yatafarraqa, dan tidak akan terjadi firqah. Kalau berpegang pada kitab dan sunnah, tidak akan terjadi firqah dan tidak boleh berfirqah. Hatta yarida, hingga dia menemui aku di khawd, di telagaku. Ini manhaj ini. Ini pola beragamanya para sahabat yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Imam Baihaqi dalam satu judul dari Ibnu Abbas, ja'a fihi ya ayuhan nas, wahai segala manusia, inni qad taraktu fikum ma in i'tasamtum bihi falan tadillu abada. Aku telah meninggalkan di kalangan kalian, di depan kalian,
jika kalian beriktisam, pegang teguh dengan itu, falan tadillu abada, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Nabihi sallallahu alaihi wasallam. Kitab Allah dan sunnah Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa syahidun salih. Kitab Allah dan sunnah itu adalah saksi yang bagus. Di satu yang lain lagi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan di kalian dua faktor, tidak akan sesat kalian selama-lamanya jika kalian berpegang teguh kepada keduanya itu. Apa? Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya. Berapa banyaknya hadis yang menyuruh kita berpegang pada Al-Quran dan Sunnah atas paham salafus saleh. Kita ditekankan demikian karena surah Al-An'am ayat 89 di tengah-tengahnya kan dia dibilang, faqad wakkalna biha qauman laisu biha bikafirin. Kami wakilkan syariat ini setelah Rasulullah meninggal dunia pada satu kaum yang hidup di keliling beliau. Siapa itu namanya? Kaum yang tidak pernah kafir kepada Allah dan Rasul. Sahabat Ansar, Muhajirin. Ini dasarnya. Maka kita berpola kepada para sahabat itu. Karena mereka dapat pujian dari Allah. Kuntum khaira ummah. Hei kalian para sahabat sebaik-baik umat. Berapa umat banyaknya di dunia ini? Di dunia ini kalian sebaik-baik. Apa kerja kalian? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jangan tinggalkan. Karena bahasa ini sudah mulai hilang. Kojo je lah apa kojo awak. Jangan peduli je uang dia apa kojo inyong, panjang sama awak selama awak ladu. Ada kan anak amar ma'ruf nahi munkar? Loyo. Sibuk mana boleh? Awak je kojo masing-masing lah selesai. Kendati pun sebesar batang kelapa, kemungkaran depan tidak akan kita ngomong, tidak akan kita larang. Kenapa? Kita udah dipaku dengan bahasa ini. Rasulullah mengatakan, amar ma'ruf nahi munkar tawi. Amar ma'ruf nahi munkar tawi. Dari mana mulainya? Ibda binafsik. Mulai dari dirimu sendiri. Pegang-peganglah dah dulu poin badan soal ni dan telanggar perintah engkau ya Allah. Dek badan engkau ciuk kuah. Kok lain istighfar cepat, taubat kepada Allah. Setelah itu ke kiri, ke kanan, keluarga, istri, anak. Adakah keluarga saya ini menghantam syariat Allah? Lain, taubat. Setelah menjauh sedikit, ke mama, ke acik, ke maudo, asyirah. Adakah keluarga saya ini yang selalu menghantam agama Allah? Lain, taubat. Dapat yang tiga ini bagus. Ud'u ila sabili rabbika. Baru dia kepada umum. Bawalah orang kepada jalan Allah. Ini caranya. Dia amar ma'ruf. Ini memang kulit-kulit bibi dulu sebelum mengecek dengan itu. Seperti itu. Asal-asain dulu. Baru orang mengecek. Iya, itu cari. Angku lo, angku. Oh, nyong nanti. Awak lah serius nih lo je bang. Musim duyan ke ni? Kalau musim duyan ke lo, angku. Telah ambil lo. Baiklah, jangan tegang betul ya. Kalau tegang lah payah lah dia. Wasail sabar alal haq. Itu suruh tetap di atas. Wasailnya apa? Wasilah untuk bisa tetap kita di atas yang hak itu. Tahqiq iman, elok-elokkan iman, elok-elokkan tauhid. Elok-elokkan iman, elok-elokkan tauhid. Amal soleh, jangan bonti mau berkojonan elok tadi dua membuat apa dong? Membeli kerikil khosyuk tadi ya. Itu amal soleh. Jangan bonti biasa kita apa kojo tu.
Amal soleh itu untuk tetap di atas yang hak. Watawasau bil haq, selalulah berwasiat terhadap yang hak itu dengan cara yang hak. Menegakkan hak dengan yang hak, menegakkan sunnah dengan sunnah. Bukan menegakkan sunnah dengan maksiat, tak mau dia. Menegakkan yang hak dengan yang hak, wasiat yang hak dengan yang hak, baru sejalan. Berwasiat tentang sabar dengan sabar. Satu kan itu. Bawi jemur itu sama kan, bukan kokor. Kalau tidak sama bawi jemurnya tidak akan kokor. Keempat-empat ini ada dalilnya. Hadza kulluhu daliluhu qaulu ta'ala. Semuanya ini satu, tahqiqul iman, amal saleh, tawasi bil haq wa tawasi bis sabar. Apa dalilnya? Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini dia dalilnya. Dan itu dah hafal sekali oleh kita. Unturnya tuh. Al 'asri cai. Kemudian wa yadullu alaihi aidan qauluhu ta'ala, di sini ulang kembali. Aksama ta'ala bil 'asri alladhi huwa al-lail wan nahar. Allah bersumpah dengan masa, dengan waktu yang dia malam dan siang. Mahallu af'alil ibad wa amalihim. Di sanalah tempatnya malam dan siang itu tempatnya hamba-hamba bekerja. Anna kulla insanin khasir. Semua manusia itu rugi. Apa itu rugi? Diddul rabih. Tidak berlabur. Tidak berlaba, tidak beruntung dalam perhitungan Allah, bukan perhitungan awak dah. Wal hisar mutaratib muta'addidah mutafawita. Kerugian itu banyak tingkatannya. Berlebih berkurang dia. Terkadang kerugian itu mutlak. Kahal man hasarat dunya wal akhirah wa fatahu an-na'im wastahqa al-jahim. Rugi yang mutlak itu seperti keadaan orang yang rugi di dunia dan akhirat. Nikmat itu hilang dan dia berhak masuk neraka. Na'udzubillah. Terkadang kerugian itu sebahagian saja, yang lain tidak. Ini akan bisa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, kerugian itu bagi setiap insan. Ya, kecuali orang yang bersifat dengan 4 sifat. Kerugian itu tidak akan dapat oleh kita manakala kita mempunyai 4 sifat. Wal 'asri itu tidak dapat oleh kita kalau kita punya 4 sifat. Al-imanu bima amarallahu bil imani bihi wa la yakunul iman bidunil ilm fa huwa far'un anhu wa la yatimu illa bihi. Mengimani Allah sesuai perintah Allah. Iman itu tanpa ilmu tidak jalan. Iman itu dengan ilmu. Bukan membabi buta. Harus punya ilmu bagaimana iman itu. Ilmu tauhid lah. Ilmu akidah. Dan ilmu itu adalah furu'. Cabang dari keyakinan itu adalah ilmu. Artinya ilmu itulah untuk menetapkan keyakinan kita. Tidak akan sempurna iman itu kalau tidak dengan ilmu. Contoh aja dari dulu, ambil 65 kah? Dia jauh nenek dulu tahun 72. Tahun 72 nenek mulai majau bertauhid. Tapi tidak pakai ilmu deh. Apalagi awak wajib percaya pada Tuhan. Aneh ni jangan sobut itu dia tanya dia tu nah tu dah ada pokok percaya je lah.
Nampak deh, ada ilmu deh. Hah? Ada ilmu deh, kena ada ilmu deh. Pokok percaya. Habis itu, aneh ni entahlah pokok percaya. Kena belajar dengan ke guru dia. Sudah tu ya. Mungkin sama nasa umurnya aku macam itu kan dulu. Iya kan kau. Batil kau. Apalagi kau suluk ni kau. Biar apa-apa memang adalah korban perasaan sejak dulu awak. Korban. Tiba musim pakai yo korban juga. Hah, opon cara oleh tu. Nasi badan. Yang kedua, wal amal salih. Wa hadha shamilun li af'alil khair kulliha. Zahir wal batin muta'alliqa bi haqqillah wa haqqi ibadihi wal wajibah wal mustahabbah. Amal soleh ini semuanya kepada perbuatan yang baik. Tercakup seluruh perbuatan yang baik, yang soleh. Kata atau perbuatan, zahir dan batin, yang berhubungan dengan hak Allah, berhubungan hak hamba Allah. Wajibkah dia atau mustahabbah? Wajib atau sunat? Apa je perbuatan yang elok, amal soleh. Aku kau jawabkan insya-Allah rugi tak dapat. Wa tawasi bil haqq allazi huwal iman wal amal salih ay yusi ba'duhum ba'da bidzalika wa yahussu alaihi wa yuraghibu fi. Amal soleh arti sebahagian mereka selalu berwasiat pada sebagiannya. Molang sama-sama mau berelok. Aja dia. Tu kurang lang. Kau main yang tak. Ayo lang. Pokoknya saling berwasiat. Kok mati dia besok? Tolong ngondikan mai dan kepada orang yang ahli. Dan cara tujuan. Mudah-mudahan awak besok bahasa sama masuk surga. Jadi antara kita, apa yang membawa masuk surga kecenderungan? Apa amal yang paling penting? Apa pula amal wa'am? Saya bertanya, ya tasa'al. Di akhirat dia ketemu nanti. Apa sesuatu amal yang membawa masuk surga maka sampai yang gini? Yang paling bagus. Tanya ni. Alhamdulillah pula anak-anak yatim lah dan peliau pula sampainya berumah tangga. Alhamdulillah itu tu seorang yang paling banyak orang yang buat bahan. Nah sangka indah. Lainnya ada masjid dan kena bolong dan tombok, bolong dan tumbok. So itu so. Dia selalu bertanya. Dan itu diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab-kitab Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi. Wa tawasau bis sabr ala taatillah. Sabar di atas mentaati Allah dan sabar di atas meninggalkan maksiat kepada Allah. Dan ala aqdarillahil mu'lamah. Ya qadar-qadar Allah yang menyakiti, yang menyakitkan. Mu'limah. Kita wajib percaya pada qadar, takdir baik dan buruk. Dan elok suka dan buruk nak suka. Padahal itu juga sabar. Mentaati Allah sabar. Bagi orang yang sabar ni tak akan taat. Ada lebih situnya payah tapi uduk jam 2 malam dah. Tiba musim hujan mereka macam-macam tadi 2 hujan lobek tiba kan. Angin lah sepoi-sepoi basah pula, selimut terbantang ke awak pula, bini yang cantik ada tu champion deh ni onde. Taunya kau jates dah kan amor main duduk dah. Contoh dia. Ditanya bono mana deh? Mayang enggak? Ini ke solat lah mayang enggak? Dua faktor yang di atas akan menyempurnakan manusia terhadap dirinya sendiri dan dua faktor yang terakhir akan menyempurnakan orang lain. 4 inilah yang paling penting. Iman amal soleh untuk awak, sabar dan hada dengan tawasul bil haq, sabar bil haq, itu semuanya untuk kawan dan untuk kita.
Ayo kita jalankan sampai kau. Insyaallah ya ayat ini dapat kita jalankan. Wasta'inu bis sabri was salah. Minta bantulah kalian kata Allah dengan sabar dan salat. Kalau sabar salat itu susah. Borek tu borek. Berat. Ya. Illa 'alal khashi'in, kecuali orang-orang yang khusyuk. Apa khusyuk? Ha? Khusyuk tekan tu, khusyuk deh. Ya. Kurang gizi. Nak makan vitamin. Makan vitamin. Oh tu harus tambah vitamin. Ya mong lah. Ya sama. Tambah vitamin. Cara main tunjukan. Dan biasa makan bang. Ambil tolong ayam sampai buah. Tolong ayam kampung. Otak, bawang putih ambil tolong kuning aja masuk sekolah. Tambah madu 2 sendok. Tambah kunyit, ampu kunyit dia gak segi kuah. Di berendel masukkan kokin kocok. Ya kan sekali 2 hari. Nampak tu Johnny ongkus. Saya tengok nama foto ini mana ganteng. Kan ya? Iya. Ini. Memang tahan uji. Itulah seluruhan turun angin. Tapi jangan. Cubalah so. Ya laitas sababu ya'udu yauman, hai kiranya muda balik enggak sai nyuarap. Tua bangkar lah. Jadi ke daun dak kesiok gal sai jadilah. Sa'ukhbiruhum ma yusibul musibu. Akan dan cito na apa persenturnya. Dan cito kalian apa persentur. Bulia sakasai jadilah muda. Begitu payah tu dia nyangki-angki pinggang sakit kalau awak nak kau jojo tapi lemah dia. Ini ya. Ah tu bopong. Awak nak mengaji jo tapi mengantuk. Contoh di cucu malam tadi kan ya. Okeylah. Azan dulu. Yalah azan dah dulu. Yalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا حي على الصلاة
Baik, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'ina allazina kafaru min bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. Maidah 7879. Tengok tafsirnya, dalam tafsir ini panjang betul. Ya, tidak bisa kita jelaskan semua, kita ambil sedikit saja. Lu'ina, dilaknat. Artinya mereka dilontar dan dijauhi dari rahmat Allah. Buang. Dibuang mereka itu, lemparkan mereka kemana-mana silakan. Menurut kehendak Allah. Dan mereka jauh dari rahmat Allah. Ya, Bani Israel. Ala lisan Daud, di atas lidah Daud, artinya dalam kesaksian Nabi Daud, di depan Nabi kita Daud dan depan dengan Nabi kita Isa, mereka berbuat nakal. Suka melampaui batas, maksiatnya itu suka melampaui batas. Sifat mereka, kendati pun apa yang ketemu oleh dia di depannya, la yatanahawna an munkar. Faluhu, bahkan mereka kerjakan. Tidak ada nahi munkar, tidak ada. Orang-orang Bani Israel tidak ada nahi munkar. Buya ketika belajar di Kuwait, saya pergi ke rumah bagian politik kedutaan Indonesia di Kuwait. Nama beliau Bapak Indra Sampurnajaya. Beliau ini adalah keponakan kandung Bapak Alam Shah Prawira Negara. Dia bagian politik di kedutaan Indonesia Kuwait. Di sebelah kanan rumahnya itu ada juga kedutaan bagian politik tapi Yahudi. Ditengok dia Pak. Tengok Ustaz ya. Dari jonjang bawah sampai ke atas sampah aja Pak. Tengok kok. Tidak ada. Begitu maksiat itu kotorannya kotor sekali. Duta besar bagian politik, tapi rumahnya ya Allah kotor. Mungkar itu dah, mungkar itu kotor kan mungkar. Dalam kebersihan lingkungan kan mungkar kotor itu. Makanya kita dalam bab taharah
suci badan, pakaian, dan lingkungan. Tompe, lingkungan. Mereka tidak akan bisa berbicara itu karena mereka sendiri dibikinnya yang mungkar-mungkar. Bab taharah itu tidak ada. Lama sampai kami menatap tangganya itu. Ini ya, beginilah mereka. Maka Al-Quran disebutkan mereka itu tak saling melarang tentang mungkar, apapun model mungkar. Berhubungan dengan ibadah kah, berhubungan keyakinan kah, hubungan sosial, bahwa apa saja. Mereka tak acuh saja. Fa'aluhu, bahkan mereka buat. Labi sama kanu yaf'alun. Sangat jahat. Jahat yang mereka kerjakan. Jadi apa? Artinya apa? Lingkungan dia ndak dibuat dek menteri awak itu. Al-Quran dan juga ada itu. Bab tahara itu. Bersihin badan, bersihin pakaian, bersihin tompe dari najis dan hadas. Dulu bab tahara cuma aplikasi nomor itu namanya lingkungan. Bandingkan oleh antum orang yang beragama Islam rumahnya rapi bersih dan yang tidak beragama Islam sambaraut. Tengoklah. Kau nak ikut dan sobut nak wah nampak loh. Aku le Muslim kau, aku tidak Muslim kau. Saya tengok pekarangannya. Nampak. Kemudian allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Al-Mulk ayat 2. Allah yang telah menciptakan mati. Allah menciptakan hidup. Mati dan hidup gunanya liyabluwakum, untuk mencuba kalian. Apa guna dicuba? Ayyukum ahsanu amala. Allah ingin tengokkan siapa di antara kalian yang elok amalnya. Hidup mati itu menengokkan siapa di antara kalian yang elok amalnya. Wal Aziz Al-Ghafur, Maha perkasa lagi Maha mengampun. Fudail bin Iyad ngomong wali liyabluwakum ayyukum ahsanu amala aswabuhu wa akhlasuhu. Ahsanu amala itu orang yang bagus sawab, betul dan paling ikhlas. Itu ahsanu amalarun kata Fudail bin Iyad. Pernah orang bertanya pada beliau yang panggilan hari-harinya ya Aba Ali. Ali, nama anaknya ya Aba Ali, Fudail bin Iyad. Ma aswabuhu wa akhlasuhu. Apa yang paling sawab, yang paling betul, yang paling ikhlas itu apa? Coba bilangkan pada kami. Beliau terangkan, innal amala iza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya amal seseorang apabila dia ikhlas tetapi tidak benar, lam yuqbal, tidak diterima. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila kerja itu betul, pas, mantap, sesuai syariat tapi tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak juri temu. Ikhlas tak boleh ndak elok, ndak temu. Elok ndak ada ikhlas, ndak je temu. Itu maksudnya aswabuhu wa akhlasuhu hatta yakuna khalisan sawaban. Kedua-dua digabungkan baru diterima. Ikhlas dan benar menurut syariat. Akhlasul amal ma kana lillah. Ikhlas amal itu sesuaikan karena Allah. Itu amal yang ikhlas itu karena Allah. Wa aswabuhu ma kana ala sunnah. Benarnya amal itu sesuai sunnah. Ikhlasnya karena Allah, sesuai sunnah. Jangan dibuat yang lain. Karena itu manhaj pola beragama sahabat. Alah. Jadi follower mati ini sunnah enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahu kepada seluruh orang yang sekitar At-Taubah bahwa si anu meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi. Ponur flower, selamat berduka cita, selamat berduka cita. Itu nih. Selamat mati. Ponur.
persis condong agamanya Cina. Kita harus keluar itu. Jangan buat follower aja deh. Follower nomor deh. Bungo, buat ngomong-ngomong bungo. Selamat mati. Siapa ke mati sudah kalau selamat mati. Itu bukan manhaj para rasul, bukan para sahabat. Manhajnya tepekong. Jangan tengok di koran-koran telah selamat menemui Tuhan Bapa. Buat lu soro tu. Tengok di Pekanbaru tu. Kalau ada Cina mati sampai tu. Selamat menemui Allah Bapa. Awak boleh aja tu. Yalah parah sen. Hah? Ondek. Jadi amal soleh itu ada sesuai kehendak Allah. Benarnya amal itu sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kena dong, jangan terpengaruh dari lingkungan fitnah tadi. Jangan terjadi fitnah tadi syahwat yang menjadi ikutan. Dunia yang berpengaruh di jiwa. Orang-orang bodoh yang pandai berpidato kita dengar. Ini bodoh itu tidak berpangkat dah, tidak berpangkat dah. Bodoh syariat. Yang bodoh itu bodoh syariat. Jadi ini yang dapat saya sampaikan sama antum semua. Masih ada lagi, Masya Allah, masih separuh harus selesai. Halaman 17. Halamannya berapa ini? Lama kita mempelajarinya. 29, 30 halaman. Baru selesai 17. Masih ada lagi yang akan kita pelajari. Intinya apa? Elok-elok beragama, jangan menui awak. Jangan menui apa napik dahulu. Dalil. Bimbingan Allah dan Rasul atas paham sahabat Rasulullah SAW. Itu yang mereka terima dari Nabi. Karena sahabat itu gurunya Nabi. Itu. Tengok dalam hadis itu. Tengok dalam tafsir itu. Tahu musyid sodoh. Pandailah kita beragama ini. Kalau tidak menengok ikut adat tradisi. Itu kan ada tradisi. Mana Al-Quran Ada tradisi. Bisakah masuk itu ke dalam wahyu? Tidak bisa masuk. Kalau ada tradisi balik mau kasih. Ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Ada sunat puasa. Cara berpuasa. Tengok sunat nawur. Kapan dia balik mau kasih. Golak itu kau jawab panitia kan. Dia buat lah nak. Tu ayah yo ziarah 6 ayah yo 6 ziarah. Nah, do. Duka dia yo. Okey lah. Itu wajib ini digoyah awak dia mah. Terpaksa amar ma'ruf nahi mungkar kendati pun situ anggota orang ikut pemimpin-pemimpin ikut dia boleh salah. Tak amar ma'ruf nahi mungkar. Kan tidak ada tuntunan tu dah. Oleh situ. Jembong ni kat dalam kau. Muka orang salah. Satu orang. Pulau. Sir lah satu orang sir. Satu lima kasih. Aizara. Dia kau jual. Nampak sekali. Oh betul nak ni. Itu lo pulang pulau. Terpaksa ikut pulau. Sumando bangga atau tolol. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.